Shalom saudaraku, berjumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Jakob Setio dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Kali ini kita akan bersaat teduh bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu kuasa firman-Mu melawat setiap kami, dan biarlah hidup kami senantiasa dituntun oleh kebenaran firman-Mu, sehingga kami tetap ada di dalam on the track-nya Tuhan dan mengalami berkat-berkat maksimal yang Tuhan telah siapkan bagi hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap diberkati oleh Engkau. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Firman Tuhan kali ini saya ambil dari 2 Tawarik pasal 25 ayat yang kedua. Saya ulangi, 2 Tawarik pasal 25 ayat yang kedua berkata, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya tidak dengan segenap hati. Haleluya. Saudara-saudara, kesungguhan atau keseriusan adalah faktor yang sangat penting dalam menentukan sebuah keberhasilan. Apapun bentuk keberhasilannya, entah itu di dalam rumah tangga, di dalam bisnis dan pekerjaan, di dalam studi, terlebih juga di dalam pelayanan. Tanpa kesungguhan, maka semuanya tidak akan berhasil dengan baik. Kesungguhan di sini memiliki arti melakukan segala sesuatu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap pikiran dan tenaga, serta melakukannya dengan penuh cinta. Itu berarti orang yang bersungguh-sungguh adalah orang yang senantiasa mendisiplin dirinya, bekerja dengan keras dan tuntas. Ia adalah orang yang pantang mundur dan senantiasa fokus kepada tujuannya dan tidak mendua hati. Nah, berdasarkan ayat firman Tuhan yang baru saja tadi kita baca, saudara-saudara, kita akan berbicara tentang tidak dengan segenap hati. Tokoh yang akan kita bicarakan kali ini adalah Raja Yehuda, yaitu Amasya. Dikatakan oleh firman Tuhan bahwa Amasya melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya tidak dengan segenap hati. Apa arti kata hanya tidak dengan segenap hati? Ia melakukan hukum-hukum Tuhan itu lebih disebabkan karena kewajiban-kewajiban keagamaan. Tidak didasari dengan cinta, tidak didasari dengan takut akan Tuhan, tidak didasari dengan ketulusan dan lain sebagainya. Sehingga apa yang dikerjakan itu kelihatannya benar memang, hanya tidak berkenan di hadapan Allah. Jadi dalam hal ini Amasya melakukan tugas-tugas keagamaannya itu lebih disebabkan karena kewajiban-kewajiban belaka, tidak didasari dengan hati yang mengasihi Allah. Dan atas hal itu saudara-saudara, atas tindakannya itu saudara-saudara, kemudian Tuhan mengizinkan peperangan antara Yehuda dan kerajaan Israel. Lalu kemudian Israel di bawah kepemimpinan Raja Yoas mengalahkan Yehuda. Semua itu terjadi karena apa? Karena Amasya tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Pertama, ia menyewa orang-orang Israel saat hendak mengalahkan Bani Seir. Seakan-akan Tuhan tidak bisa menolong dirinya. Yang kedua, ia bahkan menjadikan Allah Bani Seir yang telah dikalahkannya sebagai Allah yang ia percayai selain daripada Yehova Elohim. Itu menyebabkan Tuhan murka atas tindakan dari Amasya ini. Dan atas semua pelanggaran-pelanggaran itu saudara-saudara, akhirnya Amasya harus menerima hukuman Allah. Nah, belajar dari pengalaman Amasya ini saudara-saudara, bagaimana dengan hidup kita? Sudahkah kita menjadi pribadi yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan? Mari kita jujur, kita cek and recheck hidup kita. Apakah kita melakukannya dengan penuh kasih, penuh cinta kepada Tuhan? Sebab firman Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Markus pasal 12 ayat yang ke-30. Di situ dikatakan 4 kali kata segenap. Itu artinya ayat ini mau menekankan betapa seriusnya kata segenap tersebut. Nah, kata segenap yang dimaksudkan di sini adalah holos, memiliki makna yang mendalam, yaitu apa? Keseluruhan, sempurna, lengkap,
sampai hal-hal yang terkecil sekalipun. Artinya ketika kita melakukan dengan segenap, itu kita melakukan dengan sempurna. Ketika kita mengasihi Tuhan, kita dituntut untuk melakukan dengan seluruh aspek kehidupan kita. Tidak hanya cukup melakukan sesuatu yang bersifat ritual belaka, tetapi kita juga harus melakukannya dengan penuh kasih, dengan penuh cinta. Sebab tanpa kasih dan cinta kepada Allah, apa yang kita lakukan menjadi sia-sia belaka. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, biarlah Engkau senantiasa menguatkan dan meneguhkan kami untuk kami melakukan segala sesuatu yang Engkau perintahkan dengan penuh kasih, dengan penuh cinta, karena kami memang mengasihi Engkau, bukan karena hal-hal yang lain. Oleh sebab itu, Roh Kudus, tolong kami, bantu kami, agar kami boleh melakukan firman ini dengan tepat sasaran. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Jiwaku sungguh merindukanmu, hatiku haus padamu. Ku mau selalu tinggal di dalammu, menikmati kebaikanmu. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Sampai memutih rambutku, melayanimu seumur hidupku, sampai ku kembali padamu. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Hari berganti, tahun pun berlalu, sampai memutih rambutku, melayanimu seumur hidupku, sampai ku kembali padamu.
Yesus Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus Kau kekasih jiwaku, Yesus Kau kekasih jiwaku. Sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa hanya buat Allah kita.